Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai seminar pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi memohon belas kasihan-Mu, karena tanpa Tuhan yang menyatakan diri, tidak mungkin mengenal Engkau. Tanpa Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, tidak mungkin kami boleh mengertinya. Tuhan, tolonglah kami pada malam hari ini, di dalam keterbatasan kami, di dalam keberdosaan kami, di dalam ketidakmampuan kami melihat akan kebenaran-Mu. Biar Tuhan boleh berbelas kasihan, Tuhan boleh beranugerah, Tuhan boleh membukakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat akan belas kasihan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Melalui sejarah yang Tuhan sudah pimpin, melalui sejarah yang Tuhan sudah nyatakan, melalui apa yang Tuhan sedang kerjakan, bahkan di dalam hidup kami. Berkati kami pada malam hari ini, biar malam ini sekali lagi Tuhan boleh menolong kami, melihat akan cinta kasih Tuhan, melihat Tuhan kami yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita boleh belajar melihat sejarah. Sejarah itu memiliki 3 lapisan yang paling sederhana. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah Alkitab dari Alfa sampai kepada Omega. Alkitab menyatakan sejarah umat manusia, sejarah dari bagaimana kita berjalan diciptakan sampai kepada nanti akhir daripada dunia ini. Dari Alfa sampai Omega di dalam Alkitab, mulai dari penciptaan sampai kepada akhirnya dunia ini. Namun Tuhan juga menyatakan kehendaknya. Sejarah yang dinyatakan di Alkitab tidaklah jauh daripada hidup kita. Karena apa yang dinyatakan di Alkitab tergenapi di dalam sejarah hidup manusia sampai hari ini, di tahun 2020 ini. Inilah yang dinyatakan Allah, dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja selama ini. Dan yang paling terakhir nantinya, sejarah juga menyatakan bagaimana kita yang ada hari ini boleh dipakai Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Di dalam 3 lapis cara pandang ini, maka nantinya di dalam pemikiran Cornelius Van Til, dia mengajarkan dan dia mengatakan, inilah cara berpikir atau cara pandang Trinitarian. Bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini menjadi pola berpikir kita. Allah Bapa sebagai originnya, Allah Anak sebagai manifestasinya, manifestation. Dan Allah Roh Kudus sebagai pernyataan yang nyata yang kita bisa melihatnya, concurrent. Inilah nanti yang menjadi 3 cara pandang yang menjadi satu kesatuan, di mana cara pandang ini nanti kemudian diteruskan oleh muridnya John Frame dengan memakai istilah ini harus menjadi normatif di dalam cara pandang kita, eksistensial, dan yang terakhir ini namanya situasional. Cara pandang 3 hal ini menjadikan kita mampu melihat sejarah dengan benar. Apa yang seharusnya yang dibicarakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Sejarah secara total, sejarah nyata. Yang kemudian dinyatakan di dalam sejarah, dimanifestasikan. Kemudian ini boleh ternyatakan jelas dalam hidup kita. Secara situasional di dalam keberadaan kita hari ini. Dengan demikian kita boleh melihat sejarah secara nyata, sejarah secara lengkap, sejarah secara konkret. Kemarin kita sudah melihat sejarah dinyatakan oleh Alkitab dengan satu cara pandang bahwa adanya namanya keturunan perempuan. Yang dimana Allah kemudian mengadakan permusuhan dengan si ular. Dan adanya permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Ini menjadi nantinya kelanjutan daripada sejarah umat manusia. Keturunan perempuan dalam Kejadian pasal yang keempat diwakili oleh Habel yang kemudian digantikan oleh Set. Keturunan nanti ular diwakilkan atau direpresentasikan oleh Kain yang nantinya membunuh Habel yang digantikan oleh Set. Di dalam perjalanan ini dan di dalam perjalanan ini nanti sampai kepada Kejadian pasal yang ke-6. Permusuhan ini didamaikan oleh Allah. Inilah yang menjadikan murka Allah atas umat manusia. Kemudian Allah menghapus seluruh umat manusia. Menyisakan Nuh dan keluarganya. Dari Nuh keluar kemudian anaknya. Ada Sem, Ham, Yafet.
Sem yang kemudian meneruskan garis keturunan perempuan. Ham meneruskan garis keturunan yang namanya keturunan ular. Di sini Kain dikutuk, dibuang Allah selama-lamanya. Digantikan oleh Ham yang dikutuk oleh Allah. Kemarin kita sudah melihat 4 kali Allah mengutuk. 2 yang pertama adalah tanah, kemudian ular. Yang pasal yang keempat Allah mengutuk Kain. Kejadian pasal yang ke-9 Allah mengutuk Ham sebagai pengganti Kain di dalam garis daripada sejarah umat manusia. Dan sejarah umat manusia nanti akan diteruskan Sem, dia Israel. Di sini nanti disebut sebagai Bapa Kanaan. Dan diteruskan di dalam gereja Tuhan dengan namanya dunia. Inilah nanti menjadi perjalanan sejarah. Bagaimana 2 ini harus bermusuhan. Kemarin saya membaca ada beberapa komentar di dalam sosmed gitu ya. Ada yang mengkomentari dunia ini seperti apa permusuhan ini. Tentu saja kita tidak berbicara permusuhan secara emosional. Permusuhan ini berbicara permusuhan dalam arti perpisahan. Gereja dan dunia secara ontologi, secara pada dasarnya, secara esensinya, secara identitasnya. Gereja adalah umat pilihan Allah di dalam kekekalan. Ini adalah kelompok yang total berbeda dengan kelompok yang tidak dipilih Allah. 2 kelompok ini tidak pernah bisa bersatu. 2 kelompok ini tidak akan pernah bisa crossing. Karena nantinya ketika Kristus datang kedua kali, kedua kelompok ini akan dipisahkan selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru yang kita sebut sebagai surga. Dan sini namanya neraka. Kedua kelompok ini juga tidak boleh berada di dalam persatuan epistemologi. Secara kebenaran, pemikiran, tidak ada common ground di antara kita. Tidak ada dasar pijak yang sama. Orang Kristen umat Allah harus berdiri di atas firman Tuhan. Yang bukan umat Allah pasti tidak berdiri di atas firman Tuhan. Maka 2 cara berpikir ini akan berbeda. Secara kebenaran, secara nantinya seluruh kehidupan akan menjadi berbeda. Namun bukan berarti ketika kita keluar nanti melihat orang yang bukan umat Allah. Lalu kita bunuh dia gitu ya. Kita tidak dipanggil untuk membunuh hal ini. Kita hanya dipanggil untuk tidak menyerupai mereka. Jangan menyerupai mereka. Jangan menyerupai mereka. Inilah panggilan gereja. Kita dipanggil untuk menia ini, untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita dipanggil untuk menginjili orang, untuk melihat kepada kebaikan Tuhan. Bukan kemudian kita menyerupai dunia. Ini harus kita hati-hati dan kita camkan baik-baik. Hari ini kita tidak akan teruskan skema ini karena ini akan panjang sekali. Kita akan melanjutkan di dalam sisi berikutnya, yaitu bagaimana secara eksistensial atau secara manifestasi apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam Alfa sampai Omega ternyatakan di dalam sejarah umat manusia. Nah, untuk itu kita akan banyak memakai data dan saya tidak akan menceritakan secara satu persatu, tapi akan menceritakan secara kasar gitu ya. Tema-temanya yang kita harus sama-sama perhatikan. Sejarah umat manusia nantinya tercatat di dalam arkeologi, di dalam kebudayaan manusia yang paling nyata gitu ya. Kita bisa tebak nanti 10.000 tahun, 8.000 tahun, 7.000 tahun sebagainya. Tapi barang-barang yang beneran kita bisa temukan hanya berapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan pusat daripada kebudayaan nantinya yang benar-benar menjadi kebudayaan yang besar. Pertama-tama itu ada di daerah Mesopotamia. Yaitu di antara sungai Efrat dan Tigris. Kemudian di sini ada Laut Tengah, Mediterranean Sea. Kemudian di sini ada sungai Nil, di sini namanya Mesir. 4 pusat yang namanya nanti Ancient Near East atau disebut Timur Tengah kuno. Ini adalah daerah Timur dekat kuno. Ini adalah satu daerah yang menjadi pusat kebudayaan umat manusia di pada awal-awalnya. Walaupun di tempat-tempat lain nanti juga ditemukan kebudayaan-kebudayaan, namun tidak menjadi pusat kebudayaan karena tidak memiliki sesuatu yang nantinya signifikan dalam kebudayaan umat manusia. 2 tempat ini menjadi tempat nanti kebudayaan yang paling awal. Saya akan mulai dengan Mesir. Mesir ditemukan nantinya memiliki kebudayaan kira-kira jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Tetapi mereka itu memiliki kebudayaan yang mulai berkembang dan sangat pesat dan sangat maju di kira-kira tahun 2650 sebelum Masehi sampai kepada tahun 2100 sebelum Masehi. Ini adalah masa Old Kingdom. Satu masa jayanya Mesir yang tidak tergantikan sampai pada hari ini. Ini adalah masa di mana piramida dibangun besar-besaran.
Inilah masa satu-satunya ketika piramida yang terbesar itu dibangun. Banyak orang menafsirkan, mengatakan waktu orang Israel diperbudak di Mesir, mereka disuruh membangun piramida. Itu nggak benar itu ya. Karena perbudakan di Mesir jauh setelah ini. Perbudakan di Mesir, orang Israel perbudakan di Mesir itu nanti kira-kira 1000 sampai kira-kira mungkin 500 tahun setelah. Di antara inilah nanti piramida itu dibangun. Ini nantinya puncak kebudayaannya berhenti di tahun kira-kira 2100. Setelah itu mereka berhenti. Dan banyak konflik di antara mereka, pergantian nantinya adanya pergantian dinasti satu dengan lainnya. Di tempat yang sama paralel, yaitu di daerah selatan daripada antara Tigris, Sungai Efrat dan Tigris. Di sini terjadi ada satu kebudayaan yang disebut kebudayaan Sumeria. Mereka adalah satu kebudayaan yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat pintar di dalam kebudayaan umat manusia. Yang menemukan matematika dasar, penjumlahan, perkalian, pengurangan, tarik akar, dan matematika abstrak. Mereka yang memulainya. Mereka juga yang memulai nantinya membuat batu bata. Bukan dari batu besar-besar kemudian dibangun rumah, tapi mereka mencetak batu bata dari tanah liat di sekitar sungai yang ada. Mereka mencetak batu bata, lalu dari batu bata mereka membangun rumah. Mereka juga menemukan rumah-rumah bertingkat yang besar. Rumah ibadah mereka, zigurat, tingginya bisa sampai puluhan meter, sampai seratusan meter, tingginya luar biasa. Mereka merupakan orang-orang yang bisa mampu bahkan mendesain rumah mereka dengan dibagi dengan baik. Nah, inilah sering tentang sejarah. Orang zaman kuno pasti jauh lebih bodoh dari kita. Lalu kita berpikir kalau hari ini saya tinggal di rumah, mereka tinggal di gua. Hari ini kalau saya itu makan nasi, mereka makan batu atau makan apa gitu ya. Tapi ternyata tidak. Bangsa Sumeria itu kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, mereka sudah mulai mengembangkan penulisan huruf secara abstrak. Jadi mereka mampu untuk menuliskan misalnya kita hari ini pakai alfabet, ini namanya K, ini namanya A, ini namanya N, ini namanya A, bisa baca kana. Mereka juga memiliki cara penulisan seperti di dalam tulisan paku mereka. Sehingga di antara satu dengan lainnya ketika digabung bisa dibacakan. Itu bisa membentuk makna yang ada. Ini menjadi satu semacam tulisan yang jauh lebih maju. Dan mereka lah orang pertama nanti yang juga menemukan bukan saja tulisan, matematika, mereka juga menemukan astronomi, cara berpikir melihat kepada astronomi. Perbintangan dibagi menjadi 12 gugusan bintang di dalam sepanjang tahun, itu mereka yang menemukannya. Jadi ini adalah timur daripada Laut Tengah, nanti disinilah namanya Kanaan. Maka Bapak Ibu sekalian kalau ingat kisah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kemudian dikatakan orang Majus dari timur dan mereka membaca bintang. Dari sini seluruh kebudayaan itu berasal. Dan nanti yang bukan saja mampu membaca astronomi, mereka mampu melihat memakai perbintangan itu dipakai sebagai navigasi. Maka mereka boleh berjalan ke sana dan kemari berdasarkan membaca perbintangan yang ada. Mereka menemukan peternakan, kalau mau pakai istilah kita hari ini, peternakan modern. Mereka bukan saja bisa beternak seperti kita, piara ayam gitu dibiarin gitu ya, bukan. Suatu kali anak saya berbicara, ngomong ke saya gitu ya, piara binatang, saya ceritakan tentang Sumeria. Dia, piara ternak aja apa sih hebatnya? Saya bilang, piara apa hebatnya? Pernah gak baca Alkitab? Abraham dan Lot keluar dari tanah Ur, tidak karena ternak mereka itu berlipat ganda. Kita waktu membaca ayatnya kita pikir, wajar kambing kawin besok beranak gitu. Besok beli sepasang kambing taruh di rumahmu, saya mau tahu kapan dia mulai beranak gitu. Mereka bukan membiarkan kambingnya beranak. Mereka tahu bagaimana berternak kemudian ternak mereka itu bisa berlipat ganda dengan benar. Mereka tahu membaca bintang, mereka tahu membaca musim, mereka tahu bagaimana memakai musim itu kemudian melakukan pertanian mereka, peternakan mereka. Mereka tahu banyak hal. Jam yang kita pakai hari ini merupakan penemuan mereka. Dan bahkan ketika tadi saya katakan mereka membangun rumah merenggi, mereka yang menemukan tangga yang kita pakai hari ini. Jadi Abraham itu adalah bangsa Sumeria. Kalau Abraham hari ini datang ke tempat ini gitu ya, di Reform Millennium Center Indonesia, datang ke sini mau tanya, saya mau ke lantai 2 Katedral Mesias lantai 3, lewat mana? Oh lewat depan ada tangga,
dia tidak akan cari tangga monyet gitu ya, yang manjat itu. Bukan, dia akan naik tangga biasa. Kenapa? Karena itulah yang mereka temukan. Dan mungkin setelah dia naik tangga sampai ke atas, dia akan tepuk jidat. 4.000 tahun dari saya hidup, koreksi sedikit pun kalian nggak sanggup. Nah itulah kebodohan kita gitu ya. Tapi dengan kebodohan kita hari ini kita masih berpikir mereka jauh lebih bodoh daripada kita. Inilah yang terjadi. Sumeria adalah satu bangsa yang pintarnya luar biasa. Dan Tuhan memberikan mereka berkembang dengan kebudayaan mereka. Dari sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, 3.000 tahun sebelum Masehi mereka sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan puncak kebudayaan mereka nantinya ada pada sekitar tahun 2.000 tahun sebelum Masehi. 2.000 tahun sebelum Masehi. Nah saya akan berhenti di sini sedikit. Satu kali, kalau Bapak Ibu sekalian nanti sekarang dengar cerita ini tiba-tiba gitu akan tanya apa hubungannya. Maka saya tuh sekarang break sebentar. Satu kali saya tanya anak saya, Yung, kok nggak baca Alkitab? Dia jawab, itu bosen. Jujur itu ya, jujur. Setiap orang kok baca Alkitab bosen. Baca mana yang bosen? Dalam hati saya, ya kalau baca 3 juta kali mungkin agak bosen gitu. Mana yang bosen? Perjanjian lama Pak. Namanya aneh, kotanya aneh, ceritanya aneh. Jauh dari kita hari ini dan kita nggak tahu apa sih hubungannya sama kita. Kemudian saya bawa sini Yung. Coba baca Alkitab itu, buka Alkitab dengan baca buku sejarah. Coba diparalelkan, kamu akan tahu apa yang diceritakan di Alkitab. Di tahun 2000 ketika puncak dari kebudayaan Sumeria, Tuhan memanggil Abraham dari tanah Ur. Ur adalah kota terutama di dalam kebudayaan Sumeria dan kebangsaan di dalam kerajaan Sumeria. Itu adalah kota terbesar, kota paling utama, kota yang paling makmur, kota yang paling top. Hari ini kalau kita katakan kota yang paling top di mana? Jakarta pasti gitu ya. Amerika kan udah hancur menurut kita gitu. Jakarta paling bagus misalnya. Dan itu dari Jakarta. Dan Tuhan memanggil Abraham, keluar dari tanahmu, keluar dari bangsamu, keluar dari tempatmu, negerimu, ke tempat yang kuberikan kepadamu. Kira-kira kalau kita bayangkan, Abraham waktu dipanggil keluar dari tanah Ur, dia akan pergi ke tanah perjanjian, di kepala dia akan berpikir apa? Tempat yang jauh lebih baik karena Allah yang berikan, pasti lebih baik. Namun Alkitab mencatat dia keluar dari tanah Ur. Pergi ke Haran bersama bapaknya. Nanti dari Haran bersama bapak naik ke atas, lalu turun sampai ke Kanaan. Sampai di Kanaan tempat ini lebih baik. Tidak, kenapa tidak? Karena dia dari awal bangsa Sumeria tahu. Tidak ada tempat lebih baik di kolong langit daripada tempat mereka berada. Tempat ini adalah tempat yang paling subur. Tempat ini adalah tempat yang paling maju. Tempat ini adalah tempat yang paling berkebudayaan yang paling tinggi. Namun dia tinggalkan semuanya ini. Dan dia pergi ke Kanaan. Sampai di Kanaan. Salah lo, ternyata salah. Ternyata yang kita ngerti, yang kita tahu hari Kanaan salah. Ternyata sampai di Kanaan, wow jauh lebih bagus dari Ur. Tidak. Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat ke-10 sampai 20. Abraham ketika sampai ke Kanaan nantinya, dia melihat kelaparan. Tuhan memberikan konfirmasi kepada Abraham, tempat ini tidak baik. Secara kasat mata, tempat ini tidak baik. Memang tidak baik, tapi baik karena yang kuberikan. Dia sampai di sana dia lihat tidak baik, tapi Tuhan janji, ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu, keturunan sebesar sebanyak bintang di langit, pasir di tepi pantai. Banyak luar biasa. Sampai Abraham mati, berapa anaknya? Coba nanti cari tahu gitu ya, belajar kalau baca Alkitab belajar detail gitu. Waktu Abraham mati, melihat sampai kepada berapa generasi. Ini Abraham, anaknya siapa namanya? Ishak, Ismail. Ini tidak dihitung. Tuhan mengatakan keturunanmu harus dari Ishak. Dari perempuan ini, dari Sarah, istrimu. Dari Ishak melahirkan 2 anak, Esau dan Yakub. Siapa anaknya nanti yang diteruskan? Yakub, namanya Israel, 12 suku. Saya mau tahu, waktu Abraham mati, dia melihat sampai generasi yang mana? Nanti coba cari di Alkitab gitu ya, saya tidak akan menjawab hari ini. Ada satu hal yang menarik nanti di dalam pembacaan Alkitab, ketika ada Kain
dan Habel, si sulung dan bungsu. Sulung ini yang jahat. Kalau kita pakai kacamata modern gitu, orang baik, orang jahat gitu ya. Ini orang jahat. Nanti kalau kita membaca kisah yang lain, misalnya nanti Yakub dan Esau. Kita membaca kisah Yakub dan kisah Esau. Kisah Yakub dan kisah Esau. Salah siapa? Esau. Yakub dipilih oleh Tuhan. Kalau kita membaca lagi nanti kisah di dalam Perjanjian Baru, anak yang hilang. Siapa yang nantinya yang disebut sebagai yang baik, yang jahat gitu ya, cara baca. Nanti coba itu tema yang lain, coba silakan Bapak Ibu sekalian membaca. Saya akan lanjutkan yang bagian ini. Ketika nanti Abraham sampai di sini, dia disuruh diberikan tanah perjanjian, tanahnya tidak baik. Dijanjikan oleh Allah, dia akan mendapatkan anak yang banyak, keturunan yang banyak. Sampai dia mati, dia hanya melihat, saya kasih tips, 5 jari ini cukup bisa menghitungnya. Sampai generasi cukup 5 jari ini. Begitu sedikitnya dia tidak lihat apa-apa. Karena itulah nanti dia disebut sebagai bapak orang beriman. Dia waktu keluar dari tanah Sumeria di tahun 2000-an sebelum Masehi. Dan sejarah mencatat Sumeria di puncak kebudayaan yang nantinya kira-kira pada tahun 1900 hancur seluruh bangsa ini. Hancur. Semua orang yang hari ini membaca sejarah itu akan berpikir aneh sekali, banyak teori. Ada yang secara umum mencatat mereka diserang oleh bangsa di sekitar. Tapi satu hal yang sangat aneh, bangsa Sumeria mempunyai teknologi yang paling canggih. Siapa sanggup menaklukkan mereka? Mereka punya uang yang paling banyak. Siapa yang bisa menaklukkan mereka? Mereka punya seluruh kemampuan yang paling besar. Tentara besar, semuanya ada. Siapa bisa menaklukkan mereka? Maka tidak heran, nantinya tidak heran. Ada yang mengatakan mereka tidak hancur sebenarnya. Nanti mereka pindah ke timur lagi. Pergi ke Congkok, mulai kebudayaan di sana. Itu kata mereka, saya nggak percaya gitu ya. Atau ada yang bahkan yang lebih freak mengatakan mereka sebenarnya adalah makhluk ruang angkasa. Setelah datang mengajar umat manusia teknologi, lalu mereka menghilang, kembali ke planet mereka. Keluarlah teori ada Stargate, ada macam-macam gitu ya. Itu juga terlalu banyak fiksinya. Kembali ke sini nantinya. Setelah Abraham keluar dari Sumeria, maka kira-kira 100 tahun kemudian, di tahun 1900-an sebelum Masehi, Sumeria itu hancur. Dengan alasan yang tidak terlalu masuk akal. Dengan alasan yang seakan-akan, iya sih memang mereka bisa hancur. Ada bangsa apa yang tidak bisa hancur. Tapi secara perhitungan matematis, manusia yang secara logis, hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi. Setelah Abraham sampai di sini nantinya, dikatakan keturunannya pergi ke Mesir. Waktu mereka sampai ke Mesir, mereka itu di 400 tahun lamanya di sana. Kelebihan 01. 400 tahun lamanya di sana. Mereka diperbudak di sana. Maka sampai kepada tahun kira-kira 1500-an. Kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian bangsa Israel mulai disiksa, diperbudak. Kalau kita baca dalam sejarah nanti, ini adalah masa di mana terjadi kerusuhan di Mesir. Mesir terjadi kerusuhan, di sana terjadi pemberontakan. Lalu kemudian seluruh kerajaan Mesir ditaklukkan, dikuasai oleh satu bangsa dari baratnya mereka, bangsa Hyksos atau bangsa Hyksos gitu ya. Bangsa asing yang menaklukkan mereka duduk sebagai Firaun. Dan ini tidak lama, hanya sebentar saja. Kemudian dari utara daripada Mesir nantinya ada sekelompok keturunan nantinya panglima jenderal yang tua. Kemudian keturunan mereka bersatu dan mereka menggempur kelompok Hyksos ini. Diusir keluar dari Mesir dan kemudian mereka mengambil kembali tahta Mesir. Tahta Mesir, singkat cerita. Akhirnya nanti Firaun yang setelah kembali di tahtanya, dia bukan melepaskan perbudakan. Dia justru membalas dendam yang lebih lagi. Karena bangsa asing pernah memperbudak kami di negara kami sendiri. Bangsa asing kami akan perlakukan jauh. Menjadikan kenapa Musa dibangkitkan. Musa dibangkitkan dengan bangsa Israel yang berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Dan mereka nanti keluar. 10 tulah diberikan oleh Tuhan. Dan ketika mereka keluar dari Mesir,
mereka keluar Mesir, mereka melewati Laut Merah. Di depan Laut Merah, yang ikut BCN kemarin Bible Camp Nasional, di dalam hari kedua sesi sore, Pak Tong ada memberikan gambaran satu film, cuplikan film gitu ya. Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah. Kisah melewati Laut Merah dicatat dalam Keluaran pasal yang keempat. Ketika mereka sampai di depan Laut Merah, depan adalah laut, belakang Firaun. Mereka ketakutan luar biasa, ketakutan luar biasa. Dan Tuhan mencatat, Alkitab mencatat. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di dalam tradisi Mesir, anak sulung itu keturunan. Di dalam tradisi Mesir, sulung itu keturunan. Di luar sulung itu nggak ada artinya. Saya kalau punya 1000 anak, anak sulung saya mati, saya nggak punya keturunan. Ini cara berpikir mereka. Apa yang terjadi di sini? Tuhan mengatakan yang kamu lihat hari ini sudah tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Sebelum mereka keluar, tulah ke-10 Allah memberikan kematian kepada seluruh anak sulung. Dari Raja Firaun sampai kepada budak, dari manusia sampai kepada binatang. Sebagai bukti penghukuman pemunahan Mesir. Dan sejarah mencatat tahun 1100 sebelum Masehi, seluruh kerajaan Mesir ambruk. Satu kerajaan begitu besar ambruk. Setelah Mesir, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Mesir ambruk tidak ada lagi. Kacau luar biasa. Sampai kira-kira tahun 700-an, kerajaan Mesir bangkit kembali dengan Firaun yang baru. Tetapi sejarah mencatat, Firaun yang menduduki tahta Mesir ini bukan orang Mesir. Ini adalah bangsa Nubia, bukan orang Mesir, orang asing. Orang asing. Dan bahkan ini nanti bangsa Nubia hanya bertahan kira-kira 400 tahun, nggak sampai gitu ya, 370 tahun. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander nanti dari utara menggempur ke dalam kerajaan Persia pada saat itu, termasuk Mesir yang berada di kekuasaan dari Persia. 331 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh Alexander the Great. Saya lanjutkan. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menduduki Kanaan. Kisah ini kita tahu semuanya, kita tahu. Kisah Kanaan itu berlanjut sampai kepada Daud, sampai kepada keturunannya terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara itu kerajaan Israel, kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Dan Tuhan setelah tahun 1100 membangkitkan dari Sumeria yang hancur. Kemudian seluruh teknologi dilanjutkan oleh bangsa Akkad. Atau disebut dengan bangsa Old Babylon. Pada tahun 1100 kira-kira, maka di atas sini ada bangsa Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Menaklukkan seluruh kerajaan di sekitarnya. Membangkitkan satu kerajaan yang besar luar biasa. Dan kerajaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Secara nantinya, secara strategi, secara cara berperang. Secara nantinya kemampuan mengubah alat-alat perang. Mereka adalah bangsa pertama di dalam sejarah umat manusia yang mengubah secara teknologi semua yang pernah ditemukan oleh bangsa Sumeria. Termasuk roda, termasuk kereta kuda, termasuk semuanya itu nantinya diubah. Bangsa Sumeria menemukan roda. Roda dipakai untuk memutar, kemudian mereka bisa membuat guci yang bulat gitu ya. Lalu dengan roda ini kemudian mereka bisa membuat satu kereta, taruh papan di atas ya. Bisa ditarik dengan kuda. Kemudian bisa menjadi satu kereta yang menarik barang ini. Dengan luar biasa bisa kekuatannya gitu ya. Tapi setelah masuk sampai ke kebudayaan di Asyur. Mereka menggantikan kereta kuda ini menjadi kereta perang. Mereka menggantikan seluruh sistem nanti kuda dipakai untuk mentransportasi banyak barang untuk dijual. Diubah menjadi kuda menjadi alat perang. Kereta perang. Salah satu ditemukan bangsa Sumeria yang disebut adalah pesawat. Bukan pesawat terbang gitu ya. Ungkat-ungkit gitu loh. Ini M2. Nantinya perbandingan berat di sini M1 nih
kita bisa memiliki tenaga yang lebih kecil karena perbandingan ini yang lebih panjang, maka tenaga lebih kecil bisa mengangkat barang yang lebih berat gitu ya. Ini ini nanti diubahkan oleh bangsa Asyur menjadi ketapel. Pernah lihat kayak begini, terus interaksi batu, tiba-tiba ini ditaruh, batu diangkat. Seluruh teknologi ini menjadi perang. Mereka menjadi satu bangsa yang luar biasa tangguh di dalam peperangan. Dan mereka menjadi satu bangsa yang sadisnya luar biasa di dalam peperangan. Di dalam catatan sejarah, Asyur merupakan bangsa yang sangat sadis. Satu bangsa yang ditaklukkan oleh mereka. Maka mereka akan perbudak, mereka akan menyebarkan seluruh bangsa yang masih rakyat, yang masih tersisa ke seluruh wilayah kekuasaannya. Supaya mereka terjadi asimilasi dan tidak ada yang bisa melawan mereka kembali. Kalau mereka menaklukkan nantinya kerajaan utara, maka kerajaan utara diserakkan dalam seluruh kerajaan Asyur. Lalu dari seluruh kerajaan Asyur akan datang ke sini. Terjadi berontakan. Jadi kalau kita berkumpul, Asyur, tiba-tiba ada mertuanya yang dari sana ngomong, Asyur itu kampung halamanku. Jadi susah gitu. Mari kita lawan Babel. Babel itu besan yang sebelah sana. Yang ini jadinya nggak bisa karena sudah campur aduk semuanya. Inilah nanti menjadi politik daripada Asyur. Dan Asyur kuatnya luar biasa. Sampai kepada nanti puncak kebudayaan mereka. Puncak kekuasaan mereka. Kira-kira pada tahun 700-an. Tuhan memakai tangan Asyur untuk menghancurkan kerajaan utara pada tahun 720. Dan setelah kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur, Babel yang pernah ditaklukkan oleh Asyur naik ke atas dan sekelompok pemberontak naik ke atas. Pada tahun 612 menaklukkan seluruh kerajaan Asyur. Dewa terpenting Babel, Marduk, yang diangkut ke Niniwe, yang ditaruh ke dalam kuil dewa terpenting dari Asyur yaitu Sin, diambil kembali, dibawa kembali. Demikian juga dewa Sin diangkut kembali ke Babel. Kemudian dewa Marduk ditaruh di atas tahtanya, dewa Sin ditaruh ke kolong sebagai tanda penaklukan. Kerajaan utara hancur oleh tangan di tahun 720. Namun setelah itu kira-kira 100 tahun kemudian, Asyur dihancurkan oleh satu kelompok yang kecil. Dia dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 612. Perhatikan angka-angka tahun ini. Nanti saya akan rangkum di dalam satu tabel. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan semuanya ini. Kemudian setelah Babel bangkit, maka pada tahun 587, 586, dipimpin oleh Nebukadnezar, melakukan satu perang kilat. Perang kilat tidak ditemukan oleh Hitler, namun ditemukan oleh Nebukadnezar. Dia membawa skrik, kalau bahasa Jermannya. Dia dari Babel kemudian menyeberang, di sini ada pegunungan, menyeberang ke Yehuda, ditaklukkannya Yehuda, kemudian dibawa ke dalam pengasingan, di dalam pembuangan. Setelah sampai di sini kerajaan Yehuda ditaklukkan, maka dia tidak kembali dengan jalan yang sama. Nebukadnezar membawa mereka naik ke atas, melewati utara, melewati bangsa kerajaan Israel yang sudah hancur kira-kira 130 tahun yang sebelumnya. Naik sampai ke atas, menelusuri sungai Efrat, turun kembali sampai ke Babel. Sampai di Babel mereka sadar. Mereka bukan saja dibuang secara fisik, tapi mereka dibuang secara dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena inilah perjalanan Abraham dipanggil menjadi umat Allah. Dan mereka sekarang berjalan terbalik, menganulir panggilan Tuhan. Tuhan membiarkan mereka berjalan terbalik kembali ke Mesopotamia. Melalui jalan yang sama di mana Abraham pernah datang ke Kanaan. Sekarang mereka jalan terbalik. Nanti dalam catatan sejarah mereka menangis. Mereka sadar kami dibuang Tuhan. Bukan secara fisik. Tapi yang paling mengerikan adalah kami dibuang secara rohani dari hadapan Tuhan. Maka di Babel mereka menuliskan Mazmur 137. Mazmur 137. Mereka menyanyikan lagu ini. Mereka menuliskan untuk mengingatkan mereka sendiri. Di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion.
pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu. Kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Kalimat ini seringkali dipakai untuk membuat nyanyian. Nyanyian buat kami, nyanyikan. Ini adalah teriakan hati yang hancur di tengah-tengah pembuangan. Hari ini kita nyanyikan lagu ini tanpa mengerti konteks. Kita bersyukur, nyanyikanlah lagu dari Sion. Bagi orang Israel itu adalah satu kepedihan yang paling dalam. Bukan karena pembuangan fisik, tapi pembuangan dari hadapan Tuhan. Dari pembuangan dari hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan, kepada Bani yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Mereka bahkan menyumpahin orang Babel. Mereka hancur hatinya. Dan ada satu kesadaran. Ketika mereka hancur hati mereka, ada satu kesadaran. Kesadaran yang mereka ingat sebelum mereka dibuang. Ada nabi-nabi yang Tuhan kirim kepada mereka. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah juru dan tidak ada yang lain. Tuhan mengirimkan nabi saya berteriak berulang kali. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah juru selamat dan tidak ada yang lain. Maka di Babel ketika Daniel disiksa, dibuang ke gua singa, dia tidak kompromi. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam tungku api, mereka tidak melawan dan tidak kompromi. Bahkan keluar dari mulut daripada Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Juru selamat, Yesaya berteriak, satu Tuhan, tidak ada yang lain. Satu yang mengingat itu, mereka keluarkan confession mereka. Mereka mengatakan, Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Hanya satu juru selamat. Kalaupun tidak, maka tidak ada juru selamat lain. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung apapun. Karena hanya satu Tuhan. Ini menjadi kesadaran mereka. Keluar dari hati mereka yang hancur. Disinilah mereka mulai sadar. Tidak ada Allah lain. Maka nanti sepulangnya dari pembuangan di Babel. Pada tahun 532. Persia bangkit. Sirus rajanya datang menggempur Babel. Menaklukkan Babel pada tahun 532. Kemudian Sirus diberikan mimpi oleh Tuhan. Kembalikan umat Israel. Kembalikan mereka bangsa Yehuda ini ke Yerusalem. Biarlah mereka membangun kembali bait Allah. Tercatat di dalam Esra pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bahkan di dalam peninggalan sejarah. Gulungan perintah di dalam semacam drum begitu bentuknya. Di sana ada tulisan paku yang memberikan perintah dari Sirus untuk mengembalikan orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Pada tahun 532, kerajaan Babel hancur. Persia bangkit menaklukkannya. Kemudian mengembalikan mereka ke Yerusalem. Setelah ini kembali, pada tahun 331, Alexander the Great datang ke sini 332 menaklukkan Mesir. Kemudian menaklukkan Persia pada tahun 331. Sekarang saya memberikan sedikit rangkuman buat kita gitu ya, supaya kita nggak bingung dengan seluruh cerita yang ada. Ini adalah cerita yang digabungkan dari apa yang diceritakan di Alkitab dengan sejarah. Pada tahun 2000, puncak sejarah daripada Sumeria. Abraham dipanggil keluar 1900 kira-kira. Kemudian pada tahun yang sama, pada abad yang sama, 1800-an, 1900-an, Sumeria hancur. Kemudian bangkitlah mereka, pergilah mereka ke Mesir.
Sampai ke Mesir, kemudian mereka keluar dari Mesir kira-kira tahun 1300-an. Dan pada tahun 1100 Mesir hancur dan tidak pernah bangkit lagi. Kemudian mereka dari Mesir kembali ke Kanaan. Hidup mereka sampai kemudian terbagi menjadi dua kerajaan. Ada Israel dan Tuhan membangkitkan kerajaan yang besar di sekitar mereka. Namanya Asyur. Dan Asyur bangkit dan puncak kebudayaannya pada tahun Tusan. Di puncak kebudayaannya kira-kira lalu menaklukkan kerajaan utara pada tahun 720. Dan kemudian Asyur hancur pada 612. Ditaklukkan oleh Babel. Babel yang besar menaklukkan, Babel yang kecil kemudian menaklukkan Asyur yang besar dan mendirikan negara Neo-Babilonia yang besar. Kemudian Babel ini menaklukkan kerajaan selatan, Yehuda pada tahun 586. Dan Babel sendiri ditaklukkan oleh Persia pada tahun 532. Persia bangkit menjadi kerajaan yang besarnya luar biasa. Setelah Persia bangkit ke Yerusalem, setelah mereka kembali ke Yerusalem pada tahun kira-kira 400-an, mereka semua kembali ke Yerusalem. Pada tahun 331, Persia hancur oleh Alexander the Great. Bapak Ibu sekalian, sejarah Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa besar hanya untuk melayani tujuannya nantinya. Satu tujuan, yaitu mendidik anak-anak Tuhan melalui seluruh pergolakan ini. Mengenal satu hal, Allah itu Esa. Ketika terjadi pertobatan di Babel, ketika mereka sadar di Babel, satu Allah tidak ada Allah lain. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mendirikan nantinya kelompok-kelompok agama. Farisi, Saduki, SNS, Zelot, semua bangkit untuk kemudian mencari siapa yang lebih dekat dengan Tuhan. Tidak boleh kompromi, tidak boleh kompromi. Salah satu yang paling keras nantinya adalah kelompok Farisi. Mereka adalah kelompok yang tidak mau kompromi. Mereka adalah kelompok yang mengajarkan anak-anak mereka dari kecil membaca Alkitab. Baca Alkitab. Kita kalau mengajar anak kita membaca, pertama A, B, C, D, E, F, G, terus nyanyiin gitu ya. Mereka enggak. Mereka mengajarkan anak mereka membaca. Bereshit bara Eloh. Belajar bereshit. Gimana anak pertama ngomong bereshit? Kata pertama bereshit itu. Yang ada bersin apa-apa. Anak kita pulang dari sekolah minggu, kita tidak pernah tanya mereka belajar apa. Kita nggak pernah tanya. Kenapa? Karena itu bukan penting. Anak kita kalau ujian tidak lulus, kita marah besar. Kasih les. Nggak ngerti Alkitab, nggak apa-apa. Allah Maha Kasih, gurumu tidak. Bapak lagi, coba udah bayar mahal-mahal. Ini celakanya kita orang Kristen hari ini. Mereka mengajarkan anak mereka, ingat Tuhan, dan tidak ada yang lain. Inilah menjadikan mereka begitu kerasnya. Tidak ada Allah lain, Allah itu Esa. Sepulangnya dari pembuangan di Babel, Ulangan pasal 6 ayat keempat ini menjadi ayat yang paling penting. Shema Israel, dengarlah Israel, Allahmu itu Esa. Itu terus mereka ingat seumur hidup mereka dan tidak ada yang lain. Inilah menjadi teologi mereka yang paling utama. Maka ketika kita membaca Injil, Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Orang Yahudi itu, orang Farisi langsung ambil batu mau rajam. Jangan mengulangi kesalahan yang lama. Jangan sekali-kali melawan Tuhan lagi. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada yang lain. Ingat Allah itu Esa. Jangan ada aku dan Bapa berarti ada dua. Mereka tidak bisa mengerti. Inilah nanti pembelajaran pertama buat mereka. Kemudian bergeser nantinya dari Yerusalem ini bergeser dibesarkan di bawah penjajahan Romawi. Maka di bawah kerajaan Romawi seluruh pergumulan ini menuju tema yang kedua. Yaitu tema siapakah Yesus? Beralian orang ini mengatakan dirinya itu dengan Allah Bapa di surga sama. Allah itu hanya satu, mengapa dia berani mengatakan dia juga adalah Allah? Maka di sini pergumulan gereja sepanjang 400 tahun di dalam kerajaan Romawi adalah berbicara tentang Allah Tritunggal dan Duinatur Kristus. Hari ini saya dengan loncat dengan sangat cepat
Di tengah-tengah pergumulan kerajaan Romawi ini muncullah bapak-bapak gereja terus menerus di dalam dua hal ini. Bergumul, berdebat, konsili. Terus sampai pada akhirnya Agustinus sebagai bapak gereja yang terakhir, dia kemudian meletakkan dasar, menetapkan doktrin Allah Tritunggal dan Duinatur Kristus selesai. Dan Agustinus kemudian meninggal pada tahun 430. Kerajaan Romawi yang begitu besar nantinya ditaklukkan oleh bangsa, dikatakan bangsa Goth. Bangsa Goth itu orang Jerman, bukan Goth gitu ya, Goth gitu ya, G-O-T-H. Orang Jerman dari utara yang barbar. Kalau kita nonton film Conan the Barbarian itu barbar. Mereka tidak punya strategi perang. Mereka tidak melatih diri untuk cara bermain pedang. Mereka enggak ada. Mereka adalah orang barbar. Menaklukkan kemudian Romawi yang enggak masuk akal. Terkenal pada zaman itu, tentaranya punya formasi. Melawan orang yang datang dengan gaya seperti ini. Kita punya formasi ini kalau kita main catur. Di sana pembukaan apa, kita pembukaan Sisilia. Sana apa, kita apa gitu ya. Mereka punya formasi macam-macam. Tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka boleh bertahan. Bangsa Goth ini yang barbar ini menghancurkan kerajaan Romawi. Setelah 430 tahun, setelah tahun 430 Agustinus mati, maka pada tahun 476 kerajaan Romawi Barat hancur. Dan kerajaan Romawi Timur, Bizantium, Tuhan membiarkan mereka tahan kira-kira 1000 tahun. Sampai pada tahun 1453, Tuhan membiarkan sekelompok yang kecil dipimpin oleh Raja Mehmet yang kedua menghancurkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang besar, dihancurkan. Dengan demikian seluruh kerajaan Romawi yang dibanggakan begitu besar terhapus dari sejarah. Tidak ada lagi. Dan Tuhan memakai babak baru. Siapa yang menghancurkan kerajaan Romawi Barat? Orang dari Jerman. Maka Tuhan memulai era baru dari Jerman pada tahun di kota Wittenberg. Pada tahun 517 terjadi. Saya ceritakan dengan cepat seluruh kisah ini. Supaya kita boleh mengerti sejarah yang Tuhan nyatakan di sini. Yang Tuhan katakan. Sejarah umat manusia adalah pergumulan, permusuhan. Pertama adalah permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Kisah yang kedua adalah sejarah umat manusia. Intinya adalah umat Allah. Seluruh dunia hanya menjadi tempat di mana Allah menghadirkan umatnya untuk mendidik umatnya. Ketika bangsa Sumeria sudah mencapai puncak kebudayaannya, Abraham dipanggil keluar. Setelah Abraham keluar, maka Sumeria tidak ada lagi maknanya. Dia boleh hancur. Kemudian Mesir dibesarkan dengan luar biasa. Untuk apa? Untuk membiarkan umat Allah boleh bertahan 400 tahun di sana, 430 tahun. Setelah mereka keluar dari Mesir, maka Mesir boleh tidak ada lagi. Bangsa Asyur dibangkitkan dengan luar biasa. Tuhan pakai untuk menghukum kerajaan utara. Setelah kerajaan utara ditaklukkan, Asyur tidak perlu ada lagi. Kemudian Asyur ditaklukkan oleh Babel yang kecil. Babel menjadi besar. Setelah besar dia menaklukkan kerajaan selatan. Setelah menaklukkan kerajaan selatan, Babel tidak perlu ada lagi. Bangkitlah bangsa Persia yang luar biasa besar. Dari Mesir sampai Persia luar biasa besar. Tapi Persia setelah menjalankan mandat Allah, mengembalikan umat Allah dari Babel kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Setelah itu selesai, Persia pun tidak perlu ada lagi. Maka keturunan Alexander the Great di dalam nanti jenderalnya dan seterusnya mendirikan kerajaan Romawi. Republik Roma kemudian menjadi Romawi. Disinilah menjadi tempat permainan yang baru, kelas yang baru untuk anak-anak Tuhan. Belajar tema berikutnya. Duinatur Kristus dan Allah Tritunggal. Sampai semuanya selesai, kemudian diskusi selesai. Agustinus bilang, oke selesai. Saya juga selesai, dipanggil Tuhan pulang. Maka setelah itu Romawi Barat tidak perlu ada lagi. Romawi Timur untuk sementara masih ada.
Sebelum Tuhan memulai babak yang baru, kemudian Tuhan menyelesaikan Romawi Timur. 1453, bagaimana satu kerajaan Bizantium yang begitu besar ditaklukkan hanya oleh satu kelompok yang kecil, Raja Mehmed II. Kota Konstantinopel yang akan begitu besar ditaklukkan oleh sekelompok itu. Gereja yang paling utama, yang paling indah di sana, Hagia Sophia, gereja diubah menjadi masjid. Jadi Kubah itu awalnya bukan dari masjid, tapi dari gereja. Kubah itu adalah ciri dari Bapak Ibu sekalian pergi ke Eropa, banyak gereja itu memiliki kubah. Karena memang itu adalah tradisi dan memang adalah ciri khas daripada gereja. Maka gereja kita di tempat ini memakai kubah. Setelah Jerman menaklukkan kerajaan Romawi Barat, maka Tuhan memakai Jerman. Disinilah terjadi. Yang tadinya adalah kaum barbar, kemudian sekarang boleh menjadi sekelompok yang hari ini kalau kita beli barang made in Germany, luar biasa. Ditanya, lulusan mana? Kalau dibilang lulusan mana coba? Persia. Beda dengan lulusan mana? Jerman. Wah, Jerman. Kalau Jerman berdirinya tegak gitu ya. Ditanya lulusan mana? Lulusan Mesir. Kuliah apa di Mesir? Ada sih mungkin ya, kebudayaan Mesir mesti belajar di sana gitu. Mumi belajar di sana. Tapi ini menjadi satu era baru nantinya, 1517 terjadi reformasi. Sampai kapan? Nanti ini menjadi era banyak barat. Sampai kapan? Sampai pembelajaran ini selesai. Hari ini kita masih bergelut dengan Roh Kudus, bergelut dengan tema gereja. Di hari itu selesai, maka seluruh dunia barat pun harus selesai. Harus selesai. Karena tidak ada kerajaan di dunia ini yang akan kekal selama-lamanya. Semuanya hanya dibangkitkan Tuhan menjadi kelas. Ini istilah saya. Untuk mendidik anak Tuhan, mengenal anak-anaknya. Itulah sejarah umat manusia. Sejarah ini tidak bergerak karena ada yang hebat, ada yang luar biasa, ini luar biasa. Bukan. Umat manusia itu intinya adalah umat Allah. Sisanya hanya berkeliling di sekitarnya. Menjadi wadah untuk kemudian mendidik umat Allah. Menjadikan mereka nantinya apa yang seharusnya mereka jadi. Ini yang dipakai oleh Tuhan. Maka hari ini ketika kita melihat ke dalam sejarah. Ketika kita melihat dalam sejarah, kalau kita punya anak, kita akan mendorong mereka ikut kepada dunia ini, atau perhatikan hidupmu menjadi seorang anak Tuhan. Kalau kita punya anak, kita akan mendorong mereka bangga karena mereka itu bisa menjadi yang terbaik di sini, atau menjadi yang terbaik ada di sini. Sejarah akan terus berjalan. Ini muncul. Kemarin saya katakan, tak terbayangkan bagi kita. Terbayangkan oleh kita. Seluruh ekonomi dunia seakan-akan diriset. Dan Tuhan bahkan mampu menjungkir balikan seluruh dunia. Hanya dengan membangkitkan virus yang begitu kecil kelihatan pun tidak. Gitu. Ketika Tuhan merasa, wah dunia ini mesti diganti. Ganti. Dengan segala hal dan Tuhan selalu memakai yang kecil menaklukkan yang besar. Kecil menaklukkan besar, kecil menaklukkan besar. Dan kali ini Tuhan memakai virus. Mungkinkah kali ini Tuhan sedang mengajarkan pada kita untuk melihat baik-baik. Jangan salah tiru, jangan salah tafsir dunia. Jangan sampai kita membawa dunia ke dalam gereja, lalu kita merasa bangga. Hati-hati. Sejarah umat manusia mengajarkan kepada kita, yang terus bertahan adalah umat Allah, kehendak Allah. Yang terus akan bertahan selama-lamanya adalah firman Allah. Jikalau kita ingin sukses di masa yang akan datang, bukan karena kita punya gelar tinggi. Bukan karena kita punya pengertian yang luar biasa. Bukan karena saya punya pangkat yang hebat. Tapi seberapa dekatnya saya dengan inti sejarah yang sesungguhnya. Kita selalu suka bercanda. Kalau ke surga nanti Tuhan tidak tanya gelar. Betul, Tuhan tidak tanya gelar itu ya. Tapi juga jangan berpikir kalau begitu nggak usah pakai gelar. Tergantung Tuhan panggil kita mau jadi apa. Tuhan kalau panggil kita menjadi ahli fisika, kita harus belajar fisika sebaik-baiknya. Tapi bukan kemudian menjadikan fisika itu untuk menjadikan kebanggaan kita untuk membangun dunia ini. Melainkan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah ini.
Di dalam 2 hari ini kita tidak memiliki waktu untuk meneruskan menjelaskan lebih lanjut. Tuhan sedang memakai seluruh dunia ini nanti pada akhirnya. Kalau kita membaca kitab Yesaya pasal ke-60 sampai ke-66. Tuhan sedang memakai seluruh pergerakannya. Baik umat Allah maupun Tuhan. Tuhan sedang memakai seluruhnya untuk kemudian menyatakan wahyunya, kebaikannya, kebenarannya secara total. Tapi pada akhirnya nantinya seluruh kebaikan, seluruh kebenaran yang Tuhan berikan ini harus dikembalikan ke bait Allah. Seluruhnya harus dikembalikan ke bait Allah. Umat Allah akan mewarisi seluruh kebenaran Allah di langit dan bumi yang baru. Yang bukan umat Allah akan kehilangan seluruhnya. Sebagian hanya dititipkan. Maka Fantil ketika ditanya, kalau begitu, kenapa ada dunia ini begitu canggih? Jujur kita ya, orang Kristen di dunia pendidikan bodohnya minta ampun, bikin malu. Kamu kenapa bodoh? Oh, banyak pelayanan, bikin malu gitu. Saya paling benci orang mengatakan demi pelayanan lalu kuliah boleh jelek gitu ya. Lebih baik jauh-jauh saja gitu. Ini orang-orang yang kemudian ditanya, Fantil ditanya, kenapa mereka bisa pintar? Orang hebat, pintar luar biasa. Tapi ateis. Fantil mengatakan, ya ini namanya borrowed capital. Satu modal yang dipinjamkan Tuhan kepada mereka untuk dipegang sementara di dalam dunia ini punya 2 makna. Punya dua hal, 2 tujuan. Yang pertama supaya umat Allah jangan terlalu belagu. Kesannya, halo sudah dapat anugerah keselamatan dan saya menjadi orang paling pintar. Bukan. Yang kedua, supaya dunia ini bisa dihidupi, livable. Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada dunia ini supaya mereka itu bisa menikmati kebaikan Tuhan walaupun hanya terbatas. Supaya Injil juga boleh diberitakan kepada mereka dan mereka mengerti. Coba bayangkan ya, yang bisa mengerti bahasa kebenaran itu hanya orang Kristen. Waktu kita belum Kristen, belum percaya, orang beritakan kebenaran sama kita. Katakanlah di dunia ini yang beritakan pertama kali, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka yang bisa memberitakan Injil siapa? Yang pertama kali, malaikat. Malaikat surga mesti datang kasih tahu. Tuhan itu baik. Tapi kalau malaikat pun ngomong sama kita, bisa kita mengerti? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena nggak ada kebenaran di dalam diri kita. Maka Tuhan memberikan kebenaran dalam dunia ini supaya livable, kata Fantil. Supaya dunia ini bisa dihidupi. Maka sejarah umat manusia itu menggambarkan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Termasuk di dalam Tuhan sedang mendidik umatnya dari waktu ke waktu. Dan di dalam hari ini, termasuk ketika Tuhan membangkitkan pandemi ini. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan di tempat ini. Tujuan Tuhan menghadirkan hal-hal seperti ini. Sedang mendidik umat Allah di dalam hal apa. Inilah yang harus kita perhatikan. Mari kita belajar di tengah-tengah pandemi ini. Bukan terus memikirkan bagaimana saya menarik diri. Tapi mari kita belajar pertama. Menyatakan kebaikan Tuhan. Injil boleh diberitakan. Kebaikan Tuhan boleh dipakai untuk kemudian disalurkan untuk membantu yang lain. Di dalam banyak hal. Dan yang ketiga, yang harus lebih penting yang kita pikirkan juga. Gereja Tuhan hari ini memiliki tujuan, memiliki tugas seperti apa yang harusnya kita lakukan. Karena Tuhan sedang bekerja. Dan saya ini sebagai umat Tuhan hari ini seharusnya kerjakan apa? Hari ini kita menjadi umat Tuhan seringkali tidak sadar akan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya menjadi kaya. Bagaimana saya menjadi yang terbesar di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana saya boleh bertanding dengan dunia ini. Dan saya boleh menjadi yang terbaik. Dan saya bangga. Dan gereja bahkan ada yang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Gereja masih menarik umatnya kemudian berlari di tengah-tengah membangun kelas ini yang akan dihancurkan oleh Tuhan pada saatnya. Di mana bukan sesuatu yang mana dan bernilai kekal adanya. Gereja masih memberitakan kalau kamu menjadi orang Kristen kamu akan mendapat kekayaan sebesar-besarnya. Perhatikan, baca baik-baik di Alkitab. Sejarah umat manusia tadi saya katakan, sejarah kekristenan dicatat dimulai dengan Bapak Abraham. Dipanggil keluar dari tanah Ur.
Keluar dari Ur, kemudian dia sampai ke Kanaan. Di situ terjadi kelaparan. Dari kemudian anak cucunya pergi ke Mesir, terjadi yang namanya perbudakan. Keluar dari Mesir 40 tahun, yang menyambut mereka adalah padang belantara. Dari padang belantara masuk kembali ke tanah perjanjian. Yang menunggu mereka adalah peperangan demi peperangan yang tiada habis-habisnya. Setelah itu terpisah menjadi dua kerajaan. Kemudian ditaklukkan, dibuang, dijajah, diserakkan. Sampai pada hari ini. Kalau kita berpikir jadi umat Tuhan pasti sukses, pasti kaya di dalam konteks dunia ini. Alkitab tidak pernah mengajarkannya. Alkitab hanya mengajarkan umat Allah menjalankan panggilan Tuhan. Ada pernyataan Allah yang kita harus mengerti. Ada isi hati Tuhan yang harus kita terima. Ada pernyataan Allah untuk mengenal diri Allah yang lebih baik, yang lebih dalam yang pada hidup kita. Apa yang menjadi kebahagiaan kita. Apa yang menjadi satu kebahagiaan yang kita boleh terima dan kita merasa itu sebagai sesuatu yang disebut dengan harta yang kita pegang dan bersuka cita. Apa yang bisa kemudian kita bisa nikmati. Kemarin jam yang saya jelaskan. Ada 3 di sana sebelum kematian menarik lonceng. Yang pertama vanity. Kesombongan, kebanggaan apa yang ada pada diri kita sebelum kita mati. Kebanggaan mengenal Allah, kebanggaan itu bisa mendiri dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mampu kemudian menaklukkan diri dan meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan dunia ini. Bisakah kita bisa melihat harta dengan kacamata yang berbeda? Bisakah kita melihat firman ini menjadi sesuatu yang berharga? Atau kita menjadi lebih bangga ketika kita merasa ada uang di tangan kita. Apa yang kita lihat sebagai harta? Yang ketiga, apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Oh, saya bersuka cita karena saya bisa melakukan ini, saya bisa dapat ini, saya bisa dapat itu. Apa yang menjadi sukacita kita? Benarkah kita bersuka cita ketika kita bisa semakin mendekat dengan Tuhan? Mari kita coba renungkan. 2 malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali. Seluruh sejarah mengajarkan kita hal yang sangat sederhana. Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa besar adalah untuk mendidik anak-anaknya. Setelah selesai bangsa-bangsa besar ini, kelas ini tidak ada lagi. Hari ini tidak ada lagi bangsa Sumeria. Gak ada lagi bangsa Mesir. Mesir yang kita lihat hari ini itu bangsa Arab. Mesir yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi. Bangsa Asyur tidak ada lagi. Babel, Persia, Roma hari ini kecilnya luar biasa. Roma bukan Italia hari ini. Roma kemudian mereka itu menjadi pengembara di Eropa. Mereka ada berada di Smania, kemudian menjadi kelompok disebut Sinti Roma. Kelompok pengembara yang tidak lagi memiliki signifikansi dalam kebudayaan Barat. Dan kemudian hari ini seluruh dunia Barat dan bahkan seluruh dunia sedang digoncangkan oleh Tuhan. Apa yang kita pegang? Apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi makna hidup kita? Mari kita coba renungkan kembali. Sejarah mengajarkan kepada kita supaya kita boleh sadar di dalam kehendak Allah, firman Tuhan, mengenal Allah, itulah nantinya menjadi sukacita kita. Terakhir saya adalah dari Yeremia pasal yang ke-29 ke 11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera penuh harapan bagi kita. Yang kedua nantinya adalah diambil dari Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 yang di dalam doa Tuhan Yesus di Getsemani. Di ayat yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu 2. Mengenal Allah, mengenal Kristus di dalam hidup kita.
Itulah hidup kekal ini. Banyak orang mengatakan, aku mengenal Allah, tapi menolak Kristus. Itu bukan hidup kekal. Banyak orang mengatakan, aku mengenal Allah, tapi mengenal Kristus yang salah. Dia tidak memiliki hidup yang kekal. Hari ini ketika kita mengatakan, saya sukses. Sukses itu bukan diberhentikan dengan kematian seluruh pencapaian kita hari ini. Berhentikan dengan lonceng kematian. Di dalam hidup yang kekal mengenal Allah dan Kristus, kita boleh hidup selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini sampai kita boleh bertemu dengan Allah Bapa di surga nantinya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Selama 2 malam ini boleh memberikan kita pengertian yang benar, pengertian yang jelas. Bagaimana kita membaca sejarah. Apa yang Tuhan sedang nyatakan. Alkitab yang tadinya kita katakan tidak ada hubungannya dengan hidup di dunia ini. Ternyata apa yang Alkitab nyatakan, baik secara normatif maupun secara eksistensial, itu ternyatakan dengan jelas apa yang Tuhan nyatakan sepanjang sejarah ini. Dan Tuhan menantang kita. Bagaimana kita melanjutkan, memilih jalan keturunan perempuan atau keturunan ular. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, Tuhan boleh menolong kita, Tuhan memberikan pada kita hikmat dan kerendahan hati untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati kami ya Tuhan pada malam hari ini. Banyak hal yang kami dengar, banyak hal yang telah kami terima malam ini. Berikan kepada kami satu kesadaran. Kesadaran akan hidup ini harus meresponi kebenaran-Mu, meresponi firman-Mu, meresponi dengan benar, dan meresponi sesuka diri kami. Tuhan ampuni kami, tolonglah kami. Pakailah kami ini menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Biarlah sejarah boleh mencatat hidup ini, hidup kami ini bukanlah menjadi sia-sia. Bukan hanya sekedar numpang lewat. Bukan hanya sebagai wadah pembelajaran bagi yang lain. Tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh belajar menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Menyatakan Engkau adalah Allah kami. Dan Kristus adalah juru selamat kami satu-satunya. Tolonglah kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami ini. Dan kiranya Tuhan boleh menuntun dan boleh memberkati setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup seminar pada malam hari ini, ada sedikit pengumuman yang saya ingin umumkan. Yaitu mulai besok hari Rabu sampai hari Jumat tanggal 1 sampai tanggal 3. Kita akan mengadakan satu retret remaja. Secara online retret remaja hari tanggal 1 sampai tanggal 3. National Reform Evangelical Teen Convention. Dengan satu judul benar, berani, dan setia. Yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong sendiri bersama dengan rekan-rekan yang ada selama 3 hari. Mulai dari pagi jam 8 pagi, streaming. Boleh mengikutinya dari nritc.stemi.id dan boleh mengikuti dari pagi sampai siang harinya. Itu adalah di pagi harinya. Kemudian malam harinya seperti malam ini, jam 7 malam akan dilanjutkan dengan sesi doa Bapa Kami. Kita akan memuparkan rekaman khotbah Pak Tong tentang doa Bapa Kami, episode yang ketiga dan yang keempat, yaitu esok hari Rabu malam jam 7 malam dan hari Kamis jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada PA yang akan dipimpin oleh Pendeta Yadi dengan judul Imaging God Today. Dan hari Sabtu adalah ada satu sesi pada jam 7 malam juga yang akan di mana kita akan memutar Kapin Jambi. Pada tahun 2012 Pak Tong mengunjungi Jambi dengan kebaktian pembaruan iman nasional di sana. Dan rekaman khotbah ini akan diputar pada hari Sabtu ini jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama 1 minggu ini mari kita malam hari ketika kita boleh datang ke hadapan Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan semakin belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan boleh memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Ada QR code yang akan ditampilkan dan account bank yang boleh Bapak Ibu sekalian transferkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, memberkati.